Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Jasmine dengan NIM akhir 265 dari kelas 2025E. Video kali ini dibikin untuk memenuhi kuis statistik, yaitu menganalisis data yang sudah diberikan oleh dosen pengampu dengan dosen pengampu saya sendiri, yaitu Bapak Agus Priyanto, ST, SEMM. Ada 5 kategori data yang bakal kita uji atau kita analisis. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik normalitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik multikolinearitas. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Dan yang kelima ada analisis regresi. Soalnya yang pertama ada tabel correlation, yaitu dimana kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Ada X1 hingga X11, ini yang mana artinya ada pertanyaan 1 hingga pertanyaan ke-11. Ada 3 kategori, yang pertama Pearson correlation, yang kedua ada signifikan, dan yang ketiga ada N, dimana N ini adalah total dari responden. Jadi seluruh item variabel X1 ini memiliki korelasi signifikan terhadap total X1 ditunjukkan atau ditandai dengan adanya tanda bintang 2 di bagian kanan atas di bagian kolom total X1. Dan nilai signifikan ini kurang dari 0,05, dimana di sini dari nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa semua item itu valid dan konsisten dalam mengukur variabel X1. Selanjutnya ini kita uji reliabilitas, di mana Cronbach's alpha yang bagus itu di atas 0,7. Cronbach's alpha dari data responden yang sudah dibagi ini ada 0,990, di mana ini tuh udah sangat bagus banget karena di atas 0,7. Kita lihat dari tabel total statistiknya bagian kanan, ini dari atas, dari kolom atas hingga bawah itu konsisten 0,990. Selanjutnya kita uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini bisa kita lihat dari 2 mode tabel, yang dimana ada yang pertama ada tabel histogram, yang kedua ada tabel normal PP atau plot of regression standardized residuasi. Nah, sekarang kita analisis dari normal PP ini, dimana yang dimaknai dengan data normal itu ketika titik-titik itu ada di garis diagonal atau di garis lurusnya. Seperti lingkaran merah ini, dimana lingkaran merah bawah itu menandakan tidak normal karena mereka menjauh dari garis diagonal. Seperti di garis tabel 0,2 ini, dia menjauh dari garis lurus. Dan yang lingkaran merah atas itu menandakan kalau data ini tuh normal, di mana mereka itu menempel atau sejajar garis lurus dengan garis diagonal. Selanjutnya di sini ada tabel histogram, di mana secara visual histogram itu menunjukkan pola yang simetris antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga jika tabel histogram ini kita lipat di tengah akan tampak relatif seimbang. Bentuknya itu menyerupai kurva lonceng yang menandakan bahwa distribusi data itu mendekati nilai normal. Dengan demikian dapat diperkuat bahwa secara grafik atau histogram, data residual telah memenuhi asumsi normalitas. Jadi dapat kita simpulkan yang bisa kita pakai itu histogram karena loncengnya simetris antara kanan dan kiri. Sedangkan apabila menggunakan tabel normal PP ini banyak dinyatakan tidak normal karena titik-titik itu menjauh dari garis diagonal. Seperti itu. Selanjutnya ada kita lihat dari one sample SK ST, di mana yang dilihat dari ini adalah unstandardized residual, yaitu asim signifikan harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita bisa memilih antara histogram atau menggunakan tabel one sample ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa data itu normal karena kita memilih dari
tabel histogram. Karena tabel histogram ini simetris antara kanan dan kiri. Yang ketiga ada uji asumsi klasik multikolinearitas, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi. Korelasi yaitu hubungan antar variabel independen. Jika VIF-nya kurang dari 10, itu umumnya dianggap aman atau tidak ada masalah serius. Jika VIF-nya lebih dari 10, itu mengindikasi bahwa multikolinearitasnya itu bernilai tinggi. Jadi dapat kita lihat dari uji yang udah kita uji, di mana ini menyatakan bahwa VIF X1 itu menunjukkan angka 27,254 dan VIF-nya X2 itu menunjukkan di angka 27,254 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas kuat atau tinggi antar variabel independen, yaitu X1 dan X2. Jadi untuk menyempurnakan ini, kita harus membuang satu variabel atau kita menyempurnakan variabel. Oke, selanjutnya kita masuk dalam uji heteroskedastisitas, di mana udah kita lihat di sini ada scatter plot dependent variable total dari Y, di mana pernyataannya itu jika bebas dari heteroskedastisitas itu maka titik-titik dari titik-titik dari grafik itu menyebar. Berdasarkan hasil yang sudah saya dibikin di SPSS ini, terlihat bahwa titik-titik residual itu tidak sepenuhnya menyebar secara acak. Atau bisa kita lihat ini, yang menyebar hanya ada beberapa titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 8. Melainkan itu titik-titik tersebut itu cenderung mengelompok pada area tertentu. Bisa kita lihat di sini di titik merah. Menurut pendapat dari Ghazali, suatu model regresi itu dikatakan bebas dari heteroskedastisitas itu apabila titik-titik pada scatter plot itu menyebar secara acak, tidak menggerombol dan tidak membentuk pola tertentu seperti di dalam lingkaran merah ini. Udah saya buat garis di mana titik-titik tersebut itu membentuk pola garis diagonal. Namun pada scatter plot yang diperoleh terdapat indikasi pola itu berupa pengelompokan titik, sehingga menunjukkan bahwa varian residual itu tidak konstan. Jadi data dari responden ini itu tidak konstan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas. Yang terakhir kita masuk uji korelasi, dimana kita melihat dari 3 sisi, yaitu koefisien, ANOVA, dan juga model summary. Yang pertama ada koefisien. Pada tabel ini tarif signifikan 5% itu kita cek di T-tabel, yaitu kurang lebih 2,006, sehingga nilai T hitung X1 ini sejumlah 2,595 dan X2 3,962. Ini lebih besar dari T-tabel serta memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya kita lihat di tabel ANOVA ini, di mana dapat disimpulkan pernyataannya bahwa lebih besar dari F tabel, sehingga X2 dan X1 itu mempengaruhi. Kita dapat lihat ini dari tabel hitung ada 55 responden itu sejumlah 2,773.
Sedangkan dari ini F hitung dari SPSS itu 580,776. Jadi dapat disimpulkan bahwa F lebih besar dari F tabel sehingga X2 dan X1 itu mempengaruhi dependent. Selanjutnya yang terakhir ada model summary, di mana kekuatan variabel independen sebesar mempengaruhi Y sebesar 95,5% dengan presentasi itu 100% dan ada sebesar 4 variabel lain yang sudah diteliti. 0,955 ini menyatakan kekuatan dari variabel independen itu mempengaruhi dependen sangat kuat melebihi dapat kita lihat dari square ini 0,95 atau 95,5%. Baik, sekian analisis uji untuk kuis statistik kedua ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.